berkah dan berkah yang saya rasakan gitu, bukan justru hidup semakin susah. Semakin bisa ketawa, berkah, banyak teman itu kan bener. rezeki ya. Betul. Rezeki yang luar biasa. Apalagi kita pendatang ya Mbak Hati. 50-an lebih. Jadi itu sebenarnya apa sih yang membuat itu bisa dilakukan ya, gitu. Betul. Kuncinya itu perempuan. Masya Allah. Perempuan. Hono Coroko. Harata ya. Apa toh? Yo ben. Teratata. Kluk 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 kluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, semoga tetap bahagia dan juga selalu sehat ya. Aku deg-degan nih. Kenapa? Karena pertama kali berada di studio podcast PW Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selain deg-degan aku juga bahagia. Kenapa? Karena kali ini narasumbernya ini langsung beliau Ketua PW Fatayat Nahdlatul Ulama. Nah, siapa? Beliau adalah Mbak Khotimatul Husna. Sahabat Khotimatul Husna, tapi kita sering memanggil dengan Mbak Khotim. Mbak Khotim, apa kabar? Alhamdulillah baik, sahabat Muyas. Selamat ya Mbak Khotim, akhirnya studio ini bisa jadi, dan juga kita pertama kali nih ya Mbak ya, pertama kali podcast untuk channel podcast PW Fatayat NU/DIY. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Mbak Muyas untuk ucapan selamatnya. Saya juga bahagia bisa bertemu Mbak Muyas yang selalu energik, kreatif, luar biasa, anak muda ini. Itu ketularan Mbak Khotim. Karena Mbak Khotimnya ini di mana-mana ya, kalau organisasi itu kalau ketuanya energik itu pasti kitanya juga mau nggak mau ketularan, mau nggak mau pengen ikut tetap energik. Oke. Ya, tapi ini anak-anak muda saya kira yang membuat saya ini izin ya kalau mau berhenti, mau leren, istilah Jawanya itu malu gitu. Lihat anak-anak muda yang nggak pernah berhenti, masa saya yang harusnya di depan, yang dicontoh malah tidak bisa secepat mereka. Jadi saya kira saya justru kena auranya anak-anak muda milenial yang luar biasa itu Mbak Muyas. Ngomongin anak muda nih Mbak Khotim, biasanya ya Fatayat itu kan terkenalnya tuh ya kalau kegiatan itu ya kumpul-kumpul atau hataman, berjanjian gitu ya, atau sholawatan gitu, atau arisan, atau rutinan apa gitu lah. Ini ngomongin tadi ya Mbak Khotim menyinggung anak muda ini, tapi Fatayat NU/DIY melakukan hal baru, hal yang mungkin belum dilakukan oleh Fatayat lainnya, yaitu membuat studio. Walaupun mini ya, tapi saya kira ini studio yang kelak akan memberikan wacana-wacana baru dan juga wacana-wacana yang mungkin bisa menebarkan rahmat kepada banyak kalangan lagi. Ini apa sih Mbak yang menginisiasi Mbak Khotim untuk membuat studio? Kan ini biasanya urusan anak muda, urusan milenial, urusan Gen Z ya. Kita juga masih muda, cuman kayaknya urusan anak-anak Gen Z gitu. Iya betul. Iya Mbak Muyas, tadi kalau disampaikan oleh Mbak Muyas, kalau kegiatan Fatayat itu kan biasanya ya itu ada amaliyah, ada sholawatan, ada berjanji, ada tahlilan, begitu. Betul. Itu tetap dilakukan Mbak Muyas, karena itu kan bagian dari penguatan spiritualitas kita ya di organisasi. Karena Fatayat bisa seperti ini juga karena bantuan doa dari sahabat-sahabat yang tidak lelah untuk melakukan amaliyah nahdiyah itu tadi, seperti tahlilan itu rutin kan kita lakukan, juga hataman gitu, dan itu tidak akan pernah kita tinggalkan. Tetapi tentu kita melihat kan di era yang seperti ini, percepatan informasi luar biasa kita tahu, sehingga Fatayat juga harus respon dengan tuntutan zaman seperti ini. Apalagi saya lihat ini Fatayat sekarang tuh banyak yang anak muda yang luar biasa. Meskipun saya ini sudah umurnya tentu tidak muda lagi, tapi saya tahu kebutuhan anak muda yang harus diberi wadah kan. Seperti Mbak Muyas ini kan, kalau kita tidak respon kebutuhannya, kita tidak fasilitasi, akomodir gitu kan, sayang gitu potensi bakat anak-anak muda yang luar biasa, yang tentu kita punya
sesuatu atau tujuan yang ingin dicapai dengan membuat studio ini, Mbak Muyas. Kita tahu bahwa informasi di media sosial itu luar biasa dari berbagai arah ya. Tentu kita harus mensosialisasikan dong visi Fatayat, visi Nahdiyah gitu ya, sebagai orang NU untuk bagaimana nilai-nilai yang sudah diajarkan kepada kita itu bisa diterima oleh masyarakat luas melalui media, dan salah satunya kan harus difasilitasi dengan studio seperti ini. Ini nanti banyak sekali manfaatnya, Mbak Muya. Selain podcast, bisa juga untuk membuat konten-konten kreatif yang selain podcast gitu, agar teman-teman terwadahi potensi dan bakatnya di bidang literasi media juga IT ya, saya kira. Ini jadi tujuan kedepannya. Memang bagian dari dakwah, Mbak Muyas gitu. Mungkin bahasa anak sekarang kalau dakwah itu tidak harus selalu yang ceramah melulu kan, Mbak Muyas. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan dakwah itu ya. Bilisan dan bilhal gitu dengan dakwah. Itu saya kira. Ternyata ya dakwah adalah salah satu motivasi terpenting dalam merespon media. Dan ini yang ngelola nih Mbak Khotim ya. Ini kan Fatayat itu kan ada divisi-divisi, lembaga-lembaga. Ini yang memegang peranan penting dalam studio ini itu siapa, Mbak? Ya. Kalau di kepengurusan tentu kita kan punya tim media. Perkenalkan, ini sahabat-sahabat yang di depan saya ini anak muda luar biasa, Mbak Muyas ini adalah koordinator tim media Fatayat NU DIY begitu kan. Jebakan Batman ini. Beliau ini dibantu oleh anak-anak muda yang luar biasa dari seluruh pimpinan cabang Fatayat NU DIY juga struktur di bawahnya dari PAC, pimpinan ranting gitu, dan yang semua memang mengawal bagaimana agar dakwah kita di media sosial ini bisa dipastikan ini berkesinambungan gitu. Karena kita juga punya visi bahwa dakwah kita adalah dakwah rahmatan lil alamin gitu, Mbak Muyas. Itu yang perlu digarisbawahi, kita mendukung nilai-nilai Islam yang ramah, yang bersahabat, sehingga tagline-nya Fatayat DIY kan moderat dan bersahabat. Jadi tidak hanya nanti akan dilakukan sendiri oleh tim media, Mbak Muyas, kita juga mengupayakan nih bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan yang lain gitu. Sehingga nanti ini bisa menjadi jaringan media Islam ramah yang bisa merangkul banyak anak muda juga penggiat media atau literasi yang lain gitu. Harapannya seperti itu. Betul. Ini terima kasih Mbak Khotim, di media difasilitasi ruangan yang membuat kita malu kalau diem aja, malu kalau nggak bikin konten, malu kalau nggak berkreasi. Jadi semoga ya teman-teman tim media yang lain baik di wilayah maupun di cabang itu semakin semangat untuk Itu menebarkan maksudnya dakwah dalam media. Kita juga selain studio mini ini kita juga punya media-media lain ya, Mbak. Betul. Ya. Banyak sekali yang sudah diinisiasi oleh Fatayat NU DIY. Karena apa? Kita tahu media ini memiliki peran yang sangat penting di dalam memberikan edukasi, kemudian juga pemberdayaan. Saya kira kalau terkait dengan isu Fatayat itu kan perempuan dan anak, sehingga kita memandang perlu untuk mewarnai media kita dengan berita, informasi, pengetahuan yang itu ramah terhadap perempuan dan anak. Selain ini nanti kita punya podcast yang baru, hari ini kita akan launching ya Mbak Muyas. Ini kita sudah punya website nih. Monggo teman-teman, mari kita lihat nih, klik websitenya fatayatnodiy.com ya. Itu yang nanti secara pengetahuan, kemudian kegiatan apa yang sudah dilakukan Fatayat, itu semua ada di situ ya. Termasuk keberpihakan kita pada isu-isu moderasi beragama, pada isu-isu perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan dan lain-lain, itu semua ada di website kita. Kita juga punya, ini kan Mbak Muyas ini sebenarnya yang melakukan juga tim media ya. Ada, kita punya channel YouTube yang alhamdulillah juga tidak pernah berhenti bagaimana channel YouTube kita ini bisa memberikan kontribusi ya di media kita gitu ya, untuk memberikan itu tadi
tawaran-tawaran tontonan yang edukatif tetapi juga menarik untuk anak muda. Seperti yang terakhir kemarin kita bikin Duta Santri kan Mbak Muyas, nggih. Di situ event Duta Santri ini kan luar biasa gini, menarik, menyedot banyak perhatian, tetapi tujuannya bukan hanya sekedar seremonial. Kita ingin mengkader nih juru bicara muda santri yang itu tadi akan mewarnai banyak media secara luas gitu ya, karena se-Indonesia. Mudah-mudahan juga nanti diikuti juga, karena Duta Santri ini kan ada diaspora nih bidangnya, nanti bisa dari luar negeri juga gitu, santri-santri yang punya kontribusi di luar negeri. Masih banyak Mbak Muyas, ada channel YouTube, ada Facebook, ada Twitter, ada IG. Monggo sahabat-sahabat, saya kira akan bisa follow akun media sosial kami gitu. Ya, ini bagian dari berdakwah ya, sepertinya enteng gitu kan, sepertinya sesuatu yang hanya ini menggunakan jari-jari kita, tapi itu dampaknya luar biasa gitu. Hal kecil tapi punya dampak besar. Saya kira itu akan membantu kami juga untuk bersemangat ya Mbak Muyas untuk berdakwah. Mungkin ini juga ya Mbak, mungkin yang pertanyaan di benak kami gitu mungkin ya, semuanya sih teman-teman Fatayat di seluruh Indonesia mungkin ya. Ini yang dilakukan tim media banyak kira-kira ya, tapi apakah bekerja sama dengan lembaga lain atau ini yang tim media ini jalan sendiri atau bagaimana Mbak? Karena juga tentu adanya tim media kan bukan hanya untuk tim medianya sendiri, tapi juga mungkin berkolaborasi dengan yang lain. Kira-kira supaya seimbang kolaborasinya itu bagaimana Mbak Fatim? Iya, jadi tidak bisa kita di era seperti ini bekerja sendiri, itu tidak bisa. Itu meniscayakan jaringan ya, kerjasama yang baik dengan semua instansi, institusi, semua komunitas, bahkan personal gitu, harus kita rangkul semua. Saya kira selama ini kita sudah berjejaring dengan banyak komunitas, institusi juga, kita berjejaring juga dengan UNU, Universitas Yogyakarta, kita juga terhubung dengan Labsosnya, kemudian kita juga bekerja sama dengan kemarin yang terakhir ini banyak media ya. Saya kira saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi lebih dari 10 media yang kita ajak kerjasama kemarin di event-event kita. Ini sangat membantu kita, teman-teman. Ini sesungguhnya bagian proses pengkaderan, Mbak, karena di situ akan tumbuh bagaimana kader-kader itu memiliki jiwa leadership, karena kan di situ berkolaborasi dengan yang lain tuh membutuhkan keputusan-keputusan cepat, dan itu bisa dilahirkan oleh seorang pemimpin, calon pemimpin. Saya kira ini bagian dari proses pengkaderan juga. Kemudian juga di situ bagaimana teman-teman itu berkomunikasi, menjalin komunikasi, relasi. Itu kan butuh kematangan mental, dan itu saya kira kalau tidak dimiliki oleh kader ya dia akan menjadi pemimpin yang ini tadi gampang masuk angin ya istilahnya. Jadi ini bagian dari proses berjejaring, berkolaborasi, sinergi itu mematangkan tidak hanya secara pengetahuan, pengalaman, juga mental gitu ya bagi kader gitu. Karena kalau secara spiritual kan sahabat-sahabat Fatayat, sahabat-sahabat santri itu sudah luar biasa gitu. Jadi butuh pengaruh yang positif dari energi positif dari luar. Istilahnya gitu. Solih spiritual, solih sosial. Ya, sepakat itu Mbak Muyas, istilahnya luar biasa. Mbak Tim, ini nanti ya podcast kita ini mendakwahkan apa saja sih? Mungkin divisi yang di Fatayat itu ada apa aja yang mungkin akan kita isi, makanya teman-teman nggak akan rugi deh kalau subscribe podcast Fatayat, karena nanti akan ada banyak tema yang akan disajikan nih dengan divisi yang begitu banyak. Kira-kira sekelumit lah Mbak Fatim, apa saja yang akan masukkan dalam konten podcast ini ya, kontennya apa aja? Ya banyak Mbak Muyas, kan kita ada 7 bidang nih. Saya kira seluruh Fatayat juga paham kalau di Fatayat ini ada 7 bidang, ada 4 lembaga, semua punya fokus dan concern yang berbeda-beda. Jadi kalau di pengkaderan kita punya nanti ada bagaimana capacity building itu dibangun di pertama pengkaderan itu bagaimana memastikan nih kader memiliki kapasitas yang cukup dan mumpuni untuk bisa meneruskan perjuangan dan khidmah di Fatayat gitu. Ini itu nanti akan ada banyak keilmuan saya kira Mbak Muyas, tetapi juga jangan khawatir karena nanti tidak
tidak hanya yang sifatnya itu serius gitu. Kita ada edukasi yang sifatnya itu bagaimana itu memberikan ruang kreativitas yang itu menghibur untuk sahabat-sahabat. Dilihat aja nanti beberapa konten yang akan kita upayakan ada di podcast ini. Kemudian ada bidang sosbud, itu parenting, kemudian pendidikan untuk termasuk keluarga, ketahanan keluarga juga ada di situ. Kemudian juga Garfa itu di bawah bidang sosbud gitu. Garda Fatayat ya, ini juga alhamdulillah ini diridhoi oleh Allah, diinisiasi oleh Fatayat NU/DIY sejak 2019. Alhamdulillah ini Garda Fatayat sudah diakomodir oleh pimpinan pusat dan sudah di launching oleh PBNU pada 25 Oktober 2019 Mbak Muyas. Dengar-dengar Garda Fatayat ini membuat fatayat-fatayat daerah lain juga ingin melakukan hal yang sama. Berarti menginspirasi. Ya, alhamdulillah itu. Ini kan bagian dari cara pengkaderan yang menarik ternyata buat kader-kader muda gitu kan. Karena mereka tidak hanya dapat pengetahuan soal bagaimana berfatayat, bagaimana berorganisasi, tetapi juga di situ bagaimana mereka peduli dengan persoalan sosial kemanusiaan. Dan itu bagaimana mereka dibekali itu Mbak Muyas, bagaimana mereka paham soal mitigasi bencana, bagaimana mereka bisa melakukan pertolongan pertama, bagaimana mereka bisa mengatur nih jalannya acara dengan baik. Kemarin sudah dibuktikan nih di acara event-event Fatayat gitu. Dan ini Garda Fatayat ini sesungguhnya bagian dari cara kita mengenalkan ke kader, bagaimana mereka menjadi kader militan, tetapi juga punya simpati dan empati dengan persoalan sosial kemanusiaan, humanis, ya. Dan kemudian cinta NKRI, itu yang jangan dilupakan. Jadi ada di sini. Ini ada nih militan humanis cinta NKRI. Ini tagline-nya Garda Fatayat. Dan ini alhamdulillah Mbak Muyas, kita sudah diminta mewakili pimpinan pusat Fatayat NU untuk menjadi instruktur dan narasumber di beberapa daerah dan wilayah. Kemarin di Jawa Barat kita mengisi DTD Garfa di Cirebon. Kemudian ini dalam waktu dekat juga akan mengikuti menjadi instruktur di DTD Garda Fatayat NU di Lampung, di Provinsi Lampung, dan pesertanya juga dari berbagai daerah kemarin yang di Cirebon. Ini sebentar lagi juga dari PW Fatayat NU Jawa Tengah juga akan bergabung untuk melakukan DTD Garda Fatayat. Kita akan ngadain podcast untuk komandan betul Kasat Korwil Garfanya supaya lebih detail lagi tentang Garfa. Tadi ada pengkaderan, sosial budaya, kemudian ada kesehatan lingkungan Mbak Muyas. Ini kita juga mengawal nih selama pandemi ini hampir dari awal pandemi, sejak ada pandemi itu kita sampai sekarang tuh nggak pernah berhenti berkegiatan terkait dengan kesehatan gitu ya. Kita bikin forum sosialisasi vaksin dari sebelum yang lain membentuk, kita sudah bekerja sama punya grup itu dengan Dinas Kesehatan DIY. Kemudian kita juga punya grup untuk sahabat-sahabat yang isolasi mandiri, memantau kesehatan mereka didampingi oleh dokter gitu. Kita juga membantu sahabat-sahabat yang terdampak. Kita mendata nih UMKM yang saat itu kolaps semua begitu hantaman Covid pertama itu. Kita sudah mendata berapa UMKM yang terdampak, kemudian kita dampingi sampai sekarang. Beberapa waktu lalu juga didampingi Lepsos UNU gitu ya, di dalam Lepsos UNU. Kemudian juga banyak hal yang dilakukan oleh kesehatan lingkungan. Nah betul, itu juga saya dengar itu beritanya bahkan sampai nasional sahabat semua. Betul, itu pertama kali ya mungkin yang menjadi relawan untuk ruqyah jenazah perempuan COVID ya. Itu hampir tidak ada saat itu. Adapun yang bisa melakukan tenaga kesehatan, tetapi sahabat-sahabat Fatayat dan Garfa ini langsung turun ke lapangan. Ada jenazah yang tidak ada berani yang menyentuh, menangani, merawat sahabat-sahabat Fatayat ini yang kemudian rukti jenazah Mbak bukan ruqyah bukan ruqyah. Makanya saya tadi kok aneh banget rukti jenazah rukti jenazah rukti jenazah jadi perawatan jenazah itu Mbak Muyas. Jadi
itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Fatayat. Saya nangis saya dengar cerita-cerita dari bagaimana mereka jam 2 pagi ditelepon untuk merawat jenazah yang sudah berjam-jam tidak ada yang berani megang gitu ya. Itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Fatayat dan beberapa bahkan menjadi relawan di rumah sakit gitu karena keterbatasan tenaga kesehatan yang bisa merawat gitu. Ini saya kira sumbangsih luar biasa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Fatayat di akar rumput ya. Mereka tanpa dikomando bergerak sendiri karena mempunyai jiwa tadi militan humanis tadi. Itu saya kira. Apalagi ya Mbak. Kemudian ada ekonomi. Ini kita juga melakukan banyak hal tadi termasuk pendampingan UMKM, termasuk bekerja sama dengan Koperasi Yasmin namanya. Itu banyak produk sebenarnya yang sudah dilakukan sudah dilahirkan ya oleh teman-teman koperasi ini. Jadi kita punya bakpia Yasmin, kita punya kerudung Yasmin. Mungkin sekarang juga ini ya Mbak ya, kan kita punya BLK. Itu akan salah satunya mungkin ini dengan ekonomi. Betul, ya, pemberdayaan ekonomi tapi melalui tata busana. Ini juga sedang kerjasama dengan salah satu perusahaan besar gitu ya. Kita kerjasama dengan Sritek, Tupperware untuk mengawal bagaimana sahabat-sahabat Fatayat ini berdaya secara ekonomi. Karena kan kemarin misalkan kita berinisiasi untuk membuat festival halal fashion, itu kan yang dirangkul ini sahabat-sahabat Fatayat muda yang punya bakat desainer fashion tata busana dihubungkan dengan industri halal. Gitu, industri halal gitu dan bagaimana mereka kemudian nanti dibantu pemasarannya, dibantu bagaimana mereka bisa terus memproduksi barang gitu karena bahan kan itu tidak mudah kalau itu kemudian dihubungkan dengan perusahaan kan mereka bisa disuplai gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di bidang ekonomi ya Mbak. Bidang ekonomi masih ada bidang advokasi hukum. Jangan dilupakan kita ini ngawal pengesahan RUU PKS berjejaring dengan jaringan perempuan di Yogyakarta gitu. Kita bikin mulai dari edukasinya, bikin seminar, bikin workshop, bahkan turun ke lapangan juga kita lakukan itu puisi ya Mbak ya. Jadi ini bagaimana kita mengawal ya kebijakan yang memang itu untuk kepentingan masyarakat gitu ya, terutama perempuan. Di web gitu kita juga banyak tulisan tentang kekerasan seksual gitu. Betul, kampanye-kampanye kita lakukan untuk mendukung disahkannya RUU PKS. Kemudian juga kita punya dakwah. Ini yang jangan nggak lupa, ini teman-teman ini luar biasa. Ini bunyai kalau di Fatayat banyak sekali. Assalamualaikum. Terima kasih bunyai ini, tanpa mereka ya Allah kita memang butuh ya apa yang sudah dilakukan mereka luar biasa karena itu suntikan spiritual buat apa yang kita lakukan. Mereka tanpa kita komando tetapi setiap bulan, setiap minggu bahkan membuat hataman. Kemudian yang setiap bulan itu ada hataman, ada pengajian. Ada berjanji, ada tibaan kan. Jadi tahlil juga, ceramah untuk bagaimana mengkader sahabat-sahabat menjadi da'iyah itu dilakukan oleh sahabat-sahabat di bidang dakwah. Kemudian juga apalagi tadi Mbak Muyas ya belum. Litbang. Litbang. Oh ya Allah sampai lupa ya. Litbang ini yang dikawal oleh Mbak Muya sesungguhnya ya, koordinator bidang Litbang yang sekaligus memang Litbang ini diupayakan mengawal tim media kita gitu. Bagaimana media Fatayat NU/DIY ini bisa selalu survive ya dalam kondisi apapun dari awal sekali yang kita itu pertaruhannya apakah bisa enggak nih dari website itu ya Mbak ya, bisa enggak itu. Kita launching juga alhamdulillah di waktu itu diliput ya Mbak, diliput ya, oleh koran Jawa Pos, KR dan beberapa media mainstream saya kira. Itu saya kira luar biasa. Bahkan penelitian kecil kita waktu itu saya presentasikan di internasional aku lupa. Yang di MWF yang Fatayat itu dan banyak sekali yang tergerak untuk melakukan hal yang sama. Seperti Lampung ini saya akan membuat website juga. Alhamdulillah, senang saya kalau sesuatu yang baik diikuti oleh banyak orang gitu kan. Jadi bersemangat berorganisasi itu tidak monoton, tetapi ada hal-hal baru, tetapi
berdampak luas Betul gitu. sekali. Ya, gitu Selain saya itu kira. juga ada ini ya, Mbak ya, kita bikin sejarah. Ya. Buku sejarah. Ini kita itu lintas bidang dan juga dibantu dan dikawal oleh bidang Litbang memang. Ini alhamdulillah Mbak Muya, sejarah Fatayat NU/DIY ini sudah kita susun gitu ya, dari semua sejak perintisan, bahkan itu sudah ada data sejarahnya gitu sampai periode saya ini. Alhamdulillah sudah mau selesai, ini sudah proses editing dan dibantu oleh beberapa teman lintas bidang itu tadi, tidak hanya teman-teman Litbang. Ini luar biasa. Terima kasih ini Mbak Rika ini yang Mbak menjadi Rika PIC-nya penyusunan Mbak Rika, buku. kapan-kapan kita ngobrol harus di studio ini ya. Ini tentang nanti mungkin di launching juga Mbak Muya di podcast harus ada buku sejarah launchingnya. Fatayat NU/DIY. Ini saya kira sesuatu yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita supaya nanti. tidak bisa dilupakan juga kan Mbak, Sejarah orang-orang yang sudah berjasa luar biasa. Nggih. Jadi saya merasa berterima kasih kepada para senior saya, guru-guru saya yang dulu menginisiasi merintis Fatayat NU ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya merasa terberkati nih, bersyukur banget bisa dipercaya juga untuk mengawal bagaimana Fatayat NU/DIY ini bisa nanti dipastikan berkelanjutan, Mbak Muya. Sekali. Wow. Jadi mendengar penjelasannya Mbak Khotim ini ya, saya itu tuh masih kurang loh Mbak. kurang ada apa ini, Mbak? bidang yang belum ini lembaga. Lembaga, ada 4 lembaga. Ada 4 lembaga. Ada LKP3A yang luar biasa nih, bikin halakoh lingkar pesantren. Bagaimana mengedukasi dan memberi kesadaran-kesadaran baru di pesantren ini tentang dilakukan. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Tidak berhenti, programnya namanya Sukses GF itu. Itu salah satu cara untuk kita juga stop kekerasan seksual ya, Mbak. Betul. Baik di di umum maupun di dalam pesantren. Betul, bagaimana berrelasi sehat dalam itu yang pendidikan juga. Di dunia pendidikan, di dunia pesantren. Jadi kita punya concern di situ, meskipun Sukses GF tidak hanya di pesantren, kita lakukan di luar pesantren juga kepada muda-mudi, remaja masjid gitu. Ini dilakukan oleh teman-teman LKP3A. Selamat juga sekarang sudah menginisiasi LKP3A di cabang-cabang. Mbak Muya sudah melaunching buku. Selamat ini Mbak Novi, sekretarisnya Mbak Rufet. Oke, kalau Mbak Mbak Rufet nih kepala BLK. Ya. Mbak Novi, nanti kita akan bincang-bincang di sini. Mbak Rufet yang BLK juga kita akan bincang-bincang. Betul, nanti ketua-ketua lembaga. Ya, semuanya. Sudah melaunching buku semacam pedoman kerja gitu ya untuk teman-teman. Nah, ya itu penting Mbak, kayaknya ke teman-teman organisasi ini kadang melupakan pedoman atau modul ya untuk ke bawah gitu. Nah, kalau kemarin launching selain peresmian BLK ada launching. Itu saya juga wah keren banget. Makanya tim media juga terinspirasi pengen bikin hal yang sama, buku panduan kerja dari tingkat wilayah sampai ke bawah. PC, betul. Jadi saling berjejaring, berrelasi dan jalannya bareng. Siap, maju bersama, mensejahterakan bersama, maslahat untuk semua. Gitu ya Mbak Muya. Ya. Jadi begitu memang ada Mbak Muya, sudah di buku ini juga sudah kita berikan ke PC untuk jadi panduan kerja bagaimana mereka nanti menerima kasus, kemudian melakukan pencegahan, melakukan konseling gitu ya, pendampingan kasus itu sudah bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat di semua pimpinan cabang gitu. Ada Fordaf juga, Forum Dakwah Fatayat ini yang kemarin mengusung bagaimana di bulan Ramadan di bulan Ramadan juga di luar Ramadan bagaimana konseling agama ya. Betul, konseling agama atau dakwah yang siap diterjunkan di masyarakat. Itu gitu. penting juga sih Fatayat merespon terkait konseling agama ya Mbak. Betul. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang memang butuh pencerahan, mungkin ya kalau kita bahasanya sekarang hijrah. Nah, hijrahnya ini yang rahmatan lil alamin. Betul. Nah, itu Fordaf ini ya Mbak Khotim ya. Yang melakukan Fordaf bukan hijrah secara simbolik saja. Ya, betul. Tapi bagaimana kan hanya secara kita menjadi manusia yang versi terbaik ya kalau kalau kata bahasanya Bunyai Nur Rofiah gitu ya. Itu yang kita harus lakukan gitu, bagaimana selalu menjadi lebih baik gitu. Itu yang harus kita lakukan di dalam
termasuk belajar bersama dengan masyarakat gitu. Itu dilakukan teman-teman daiyah Fatayat gitu. Ada IHF, Ikatan Hafidhah, ini yang jasanya kalau khataman, kalau kita mungkin gradul-gradul nggak selesai-selesai, mereka hanya dalam berapa jam sudah selesai dan itu mendukung kesuksesan semua kegiatan Fatayat. Karena juga spiritual itu penting. Ya betul. Dan ini kita juga turut prihatin, berduka karena kan ketuanya dia sudah sedo ya, Mbak Yuli, Mbak Yulekah gitu, alhamdulillah. Jadi sahabat semua, ketua IHFP Fatayat NDI kemarin pas pandemi ya, kena beliau sakit dan meninggal. Itu kami sangat berduka sekali, turut berbelasungkawa kepada seluruh keluarga. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat terbaik, mendapat balasan dari Allah yang jauh lebih baik dari apa yang sudah dilakukan selama di dunia. Terutama jasanya untuk Fatayat ya Mbak Mia. Betul sekali. Insya Allah barokah. Amin, amin. Selain IHF apa Mbak? Ada satu lagi Fordaf sudah ya, IHF koperasi betul. Tadi sudah disinggung sedikit ya. Mbak Muya, nanti yang akan ngawal semua unit-unit usaha yang akan dimiliki oleh Fatayat NODI. Nah ini BLK yang lupa, ini BLK kan baru diresmikan, termasuk studio ini kan adanya di Balai Latihan Kerja BW Fatayat NODI. Ini kerennya Mbak Hotim tuh gitu, jadi punya sesuatu, punya tempat itu nggak melulu tempat itu hanya untuk program A gitu, tapi bisa menyulap, bisa jadi program B, program C, program D, memanfaatkan sesuatu yang ada. Ini harus banyak belajar sama Mbak Hotim. Ya saya juga belajar dari anak-anak muda, apa ya yang bisa menarik program kemudian membuat mereka itu datang gitu, membuat mereka itu ingin terlibat di Fatayat. Dan begitu sahabat-sahabat di Fatayat itu bukan saya aja Mbak Munya, ini kan inisiasi bersama organisasi gitu kan. Jadi banyak inisiasi baru yang itu ternyata menarik buat anak-anak muda. Tadi Duta Santri, Festival Halal Fashion, itu kan semua anak muda. Kemudian ada Garda Fatayat, dan kita juga berkolaborasi nih dengan Banom yang lain, termasuk dengan IPPNU kalau di Garda Fatayat itu misalkan. Kalau kemarin juga dengan sahabat-sahabat dari lintas ini ya Mbak Munya, dari lintas kampus ya kemarin yang menggawangi Duta Santri ini kan dari UGM, dari UNU, dari UIN, bagaimana mereka bisa bersinergi itu ternyata luar biasa. Saya kira perlu ini dilakukan oleh semua orang gitu ya, bersinergi lintas kampus karena potensinya besar, akan berdampak besar gitu. Oke Mbak, kalau dari penjelasannya Mbak Hotim nih ya, berarti ini kan semua kegiatan Fatayat kan pasti yang paling besar berbuat itu kan perempuan ya Mbak ya? Betul, banyak yang melakukan. Berarti dari mulai tadi yang disebutkan banyak sekali itu berarti kan digawangi oleh para perempuan. Berarti perempuan itu juga bisa melakukan banyak hal. Ya nggak sih Mbak? Pasti itu, pasti. Dan ini Mbak, di Fatayat ini orang taunya gini ya, wah Fatayat DIY ngadain acara, wih sukses itu. Ngadain acara lagi, wah keren. Sampai terakhir tadi Duta Santri Nasional, wow masuk televisi Republik Indonesia, TVRI Nasional bahkan, bukan hanya TVRI Jogja. Itu semua orang tuh wah gitu. Dan mungkin yang orang yang tidak terlibat langsung itu akan menerjemahkan wah keren ya, nih Fatayat bisa sukses terus ketika melakukan kegiatan ini sebenarnya. Dan kita melihatnya kemewahan acaranya gitu ya Mbak. Wah ini sebenarnya ini mewahnya acara ini apa sih rahasia di belakang ini, atau apakah nggak ada kendala atau nggak ada apa, pokoknya lancar terus, sukses terus acaranya Fatayat DIY itu. Ini kita pengen tahu nih Mbak Hotim. Ini bukan rahasia sesungguhnya Mbak Muya, sahabat semua pasti sudah tahu ya. Tapi kan banyak sih yang belum tahu, yang mungkin yang Fatayat non DIY penasaran juga pasti, kok bisa ya sukses, kok bisa ya masuk TVRI, kok bisa. Nah, itu apakah ada tangisan di belakangnya atau happy semua? Banyak suka dan duka pastinya. Gimana nih Mbak? Ayo Mbak di sharing Mbak sama kita. Betul, jadi hampir semua kegiatan Mbak Muya, saya tuh semalam itu ngetik, itu kita sudah 350 lebih kegiatan di Fatayat. Selama kepengurusan Mbak Hotim dari 2017 sampai
ini itu yang 2000. program berjalan ya, Oke. yang program yang sama bisa berjalan berapa kali gitu kan. Betul. Itu saya kan tiap hari day by 300, day 300. saya punya buku harian, bukan buku harian pribadi. Tapi buku harian organisasi. Masya Allah. Itu udah 300 lebih lah, 350-an lebih. Jadi Wow. itu sebenarnya apa sih yang membuat itu bisa dilakukan Ya, gitu. betul. Kuncinya itu perempuan. Masya Allah. Perempuan. Dan tentu bersinergi dengan laki-laki ya. Tapi kan paling besar kalau di Fatayat itu kan energi perempuan yang di situ, energi positifnya perempuan. Mereka sahabat-sahabat termasuk pengelolaan BLK ini Mbak Muya, saya wanti-wanti banget mengelola BLK ini. Sebelum saya cerita soal apa di latar Oke, belakang di balik setiap kesuksesan. acara Fatayat, termasuk di BLK ini saya termasuk mengusulkan nih Ya. kepada sahabat-sahabat yang mengelola BLK, jangan lakukan hanya karena ada bantuan, saya gitu. Oh, Ya, itu penting. jangan lakukan karena hanya ada bantuan. Lakukan inovasi, hal-hal baru, tidak harus menunggu ada bantuan atau karena program itu dibiayai. Saya bilang gitu. Harus dikembangkan nih BLK Iya, ini. biasanya kan gitu organisasi kalau nggak dibiayai kalau ya nggak dibiayai nggak jalan, gitu kan. Kalau nggak ada anggaran mana bisa. Nah, terus gimana biar bisa ini, Nah, Mbak? itu kan- pesannya ini ditambahi modal atau apa ini? Modal saya dari mana Mbak Muyas? Ya itu tadi yang penting dimulai dulu, diinisiasi dulu, digagas dulu nih ide-ide cemerlang itu, kemudian lakukan gitu. Jangan hanya gagasan tuh berhenti pada konsep gitu ya, tapi eksekusi, lakukan. Nanti yang itu tadi perintilan-perintilan dana, biaya itu akan datang. Nggak tahu min haitsu la yahtasib itu harus diyakini memang. Karena itu yang memang terjadi gitu yang dilakukan oleh Fatayat, termasuk bagaimana itu min haitsu la yahtasib itu kan ada ikhtiarnya ya. Betul. Ikhtiarnya apa? Kita berjejaring, bersilaturahim, audiensi dengan banyak jaringan. Jadi bantuan itu tidak harus selalu berupa material uang gitu ya. Bisa juga itu tenaga, bisa itu bantuan yang fasilitas, bisa itu jaringan narasumber, bisa itu hal-hal yang semua itu akan melengkapi apa yang kita butuhkan gitu Mbak Muya. Jadi jangan menutup kemungkinan untuk banyak orang bisa berkolaborasi dengan kita, sehingga kita bisa melakukan lebih banyak hal Mbak Muyas. Termasuk ini nanti BLK akan kita kembangkan tidak hanya terkait tata busana, karena kan bantuannya hanya terkait tata busana dan itu punya berapa tahun. Tapi bagaimana ini dikonsep sampai 5 tahun ke depan, kemudian berkelanjutan jangka panjangnya sampai berapa tahun, itu harus dipastikan ada kegiatan, ada sesuatu yang kita lakukan dan berdampak kemaslahatan banyak orang gitu. Dan nanti Itu pelatihannya nggak mudah loh, Mbak. Mimpin seperti itu. kalau tidak di Ini Fatayat Day ini apa ya istilahnya itu warisannya banyak banget yang dilakukan oleh Bu Ketua kita. Gak mudah loh Mbak, itu gimana itu Mbak? Iya, itu awalnya memang sepertinya tidak mudah Mbak Muyas, tapi kalau sudah dilakukan itu banyak kemudahan. Itu yang yang Inna serius ya. Innamal usri yusra, betul. Jadi sepertinya kalau kita belum melakukan itu kayak pemimpi gitu ya. Tapi kita jangan berhenti sampai pada pemimpi gitu ya. Tetapi bagaimana kita mewujudkan berperan gitu ya, berperan melakukan. Nanti akan sampai pada yang kita tuju gitu. Meskipun memang itu tadi saya sama sahabat-sahabat di PH ini sering menemukan keberkahan-keberkahan yang kita lakukan ketika mengurusi Fatayat gitu ya, yang tidak kita sangka, kita tidak duga itu ada saja jalannya. Itu saya kira Mbak Muyas, dan itu tadi ada ikhtiar yang nyata, bukan kemudian tahu-tahu kalau ngurus datang gitu, enggak. Ada cerita yang ini enggak sih Mbak, kan kesuksesan tuh biasanya tuh diwarnai dengan tangis. Nah itu tadi itu mau saya ceritakan Mbak Muyas. Jadi kita simak teman-teman. Jadi selama ini kan kelihatannya yang tampak itu yang terjadi itu yang sudah bagus ya, sudah tampak keren gitu tadi. Sebenarnya disitulah ada proses, ada konflik, ada dinamika. Itu yang saya hargai justru. Saya sangat menghargai proses, sangat melihat konflik itu sebagai sesuatu yang memang lumrah dalam berorganisasi, dan itu harus dikelola gitu. Tidak dibiarkan berhenti kemudian justru menghambat organisasi, tidak. Bagaimana konflik itu menjadi yang produktif gitu ya. Bagaimana konflik itu diselesaikan.
konflik membawa berkah. Bisa. Iya, harus sesungguhnya seperti itu. Iya. Konflik itu kan bagian pendewasaan juga kalau itu untuk membangun kematangan individu ya. Itu bagian dari bagaimana personal itu menjadi dewasa ya dengan konflik. Gak mungkin enak-enakan tahu-tahu orang mentalnya tahan banting. Saya bisa ngomong seperti ini karena sudah nangis dulu juga pernah. Makjel banget juga pernah gitu. Jangan dilihat saya senyum-senyum gini karena itu proses Mbak Muyas. Jadi saya kira ini juga akan dipelajari oleh kader gitu ketika berkonflik di dalam organisasi itu kemudian dikelola dengan baik, dia bisa matang karakternya, kemudian tumbuh bagaimana menghargai orang lain, mendengarkan orang lain, memahami orang lain, kemudian tumbuh kesadaran bahwa ini tuh bukan aku dan kamu gitu ya, tapi kita gitu. Ini kan Mbak Muyas kau adalah aku yang lain katanya. itu sebenarnya tuh kalimatnya Syams Tabrizi ya, dan diterjemahkan cantik sama Kiai Husein. Tapi viralnya malah di novel Hilmi. Betul Mbak Muyas. Jadi betul. Itu sih sesungguhnya tujuannya berorganisasi itu sama. Berelasi dalam organisasi itu bagaimana kita berbicara bukan aku dan kamu tetapi kita gitu ya, melakukan hal-hal yang bisa disinergikan bersama. Jadi konflik itu pasti ada, nangis ya seperti kemarin Duta Santri itu tidak cukup hanya tawa gitu kan, ya sudah nangis, sudah berdarah-darah, berkeluh kesah itu ada, dan saya sebagai yang di depan memahami itu proses gitu, proses bagaimana mereka akan menemukan karakter yang baik itu seperti apa sih dalam berelasi biar seperti itu, sehingga kalau seperti itu kan tumbuh leadership gitu ya, kepemimpinan yang itu sudah tahan banting karena belajar dari proses yang tidak mudah itu tadi. Termasuk ini ya Mbak, kalau apalagi kegiatan Fatayat yang tidak hanya kita yang melakukan tapi kita melibatkan orang lain, itu kayaknya kita harus belajar juga untuk latihan berelasi ya, berkomunikasi gitu. Tadi saya ingat Mbak Hotim tuh pernah punya tagline seperti ini, ayo berperan jangan baperan. Ya. Itu sederhana tapi aduh itu benar-benar banget kan ya. Karena itu berdasarkan karena pengalaman. Pasti, betul Mbak, karena pasti saya sendiri kalau misalkan berjejaring dengan apa terus tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu pasti aduh kok kayak gini ya, wah kayak gini ya gitu. Ya baper kan mestinya. Iya betul. Itu harusnya seperti apa Mbak kita supaya kebaperan tadi tidak menghentikan, tidak menjadi konflik besar, bahkan malah jaringannya pergi misalkan kan mungkin saja gara-gara kita baperan terus wah nggak mau lah kerja sama lagi. Nah itu gimana caranya supaya kita juga bisa menjaga relasi dalam berorganisasi. Betul. Jadi ini Mbak Muyas, saya kira semua orang tahu ya proses berelasi itu pasti ada hal-hal yang semuanya tidak seperti yang kita harapkan gitu kan. Bener, nah itu harus disadari oleh dua belah pihak saya kira. Dan jadi kalau orang dewasa saya kira memandang itu tidak fokus pada satu hal itu tadi, karena ternyata dari hal yang tidak diharapkan ini banyak nih sesuatu yang kita dapatkan gitu kan, bisa kita lakukan bersama lah. Untuk apa kemudian hanya satu yang kita tidak harapkan kemudian terjadi, tetapi yang banyak kita dapatkan itu kemudian kita hilangkan, negasikan, kan sayang sekali. Sehingga saya kira itu bagian tadi dinamika, kita melihatnya sebagai orang dewasa itu bagian dari dinamika. Jadi itu harus disadari, kemudian kembalikan kepada tujuan gitu ya. Karena kalau mungkin tidak dengan relasi dengan orang lain, tetapi kemudian maksud di luar Fatayat gitu, dengan Fatayat sendiri kan juga terjadi persinggungan, konflik itu ya. Itu bagaimana kita kembalikan ke tujuan kita berorganisasi itu apa sih gitu kan? Tujuannya apa? Untuk li'ila'i kalimatillah gitu kan, misalnya untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi kalau hanya yang disinggung itu harga diri kita, apa sih, seberapa sih harga diri kita itu untuk kemudian membuat kita berhenti gitu ya, padahal kan tujuannya mulia sekali gitu. Kalau kita kembali kepada tujuan mulia, ya saya kira tantangan seberat apapun tuh jadi tidak membuat kita untuk berhenti gitu. Tidak jadi penghalang, malah bisa jadi berkah ya Mbak ya. Berkah sekali. Saya merasakan Mbak Muyas selama 5 tahun di Fatayat mengurus itu, meskipun sebelumnya juga sudah aktif di Fatayat di tingkat
LPC gitu juga IPP, PMII. Itu berkah dan berkah yang saya rasakan gitu. Bukan justru hidup semakin susah. Semakin bisa ketawa, berkah. Banyak teman. Itu kan Benar. rezeki ya. Betul. Rezeki yang luar biasa. Apalagi kita pendatang ya Mbak Hati. Punya banyak teman kan seneng ya diterima di sini, belajar banyak hal lah di Fatayat itu. Jadi memang tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi ya, untuk kepentingan masyarakat, umat. Apa sih Mbak yang bisa kita tinggalkan gitu ya? Kemanfaatan kan, tidak yang lain gitu. Nah, ini tagline-nya Mbak Khotim lagi, bermanfaat selagi sempat. Itu dari guru saya favorit. juga. Iya. Bu Norofi akan sudah sering menyampaikan. Benar. Oke, Mbak Khotim ini satu lagi mungkin ya kita. Mbak Muya, saya lupa menyampaikan terima kasih. Coba kalau tadi ditanya ya min haitsu la yahtasib tuh, selain ikhtiar kita berelasi, itu kontribusi kader Fatayat luar biasa Mbak. Setiap acara itu nggak pernah minta uang saya, Mbak Khotim uangnya mana enggak, mereka nalangin dulu. Ya Allah, saya tuh kalau ini siapa yang menggerakkan mereka kalau bukan tujuan itu tadi ya. Betul sekali Mbak Khotim. Dan menalanginya tuh tidak sedikit Mbak Muya, setiap acara event besar tuh mereka, baru saya kalau sudah selesai, mana siapa yang minjemi siapa, begitu. Jutaan, puluhan juta gitu. Itu yang luar biasa bagi saya, perempuan itu Mbak Muya. Diingetin lagi perempuan. Yang harusnya uang segitu untuk bisa shopping ya, untuk hal-hal yang mungkin tidak untuk organisasi, mereka memberikan sesuatu untuk organisasi, itu saya kira perlu diapresiasi. Dan saya di forum ini terima kasih yang luar biasa kepada sahabat-sahabat yang dimanapun berada memberikan sumbangsih untuk Fatayat di semua tingkatan Mbak Muyas. Jenengan kalau tahu sahabat-sahabat di akar rumput itu seperti apa, gimana, Mbak? Saya tuh sering nangis kalau lihat mereka. Ada yang acara itu Mbak Muyas, tempatnya di bukit gitu, kursi nggak ada. Akhirnya apa? Bawa motor itu ngangkutin kursi, dipanggul, ini perempuan. Itu itu dilakukan oleh teman-teman. Bagaimana mereka akar rumput ya Mbak ya? Di akar rumput itu bagaimana mereka nih waktu kekeringan di Gunung Kidul, mereka kan truk nggak bisa masuk nih, bagaimana mereka ngangkuti pipa air itu bisa sampai tempatnya, itu perempuan lagi Mbak Muyas. Jadi bagaimana mereka kemarin acara yang kita event terakhir itu yang itu kan multitasking. Berapa event, berapa lama, sampai dari bulan Juli sampai bulan Oktober baru selesai, masih kita merapat-rapat untuk LPC. Ini semuanya banyak dari kita adalah perempuan gitu yang melakukan. Mereka sambil ngomong anak, nyiapin kepentingan keluarga gitu ya, kebutuhan keluarga, masih punya kontribusi sosial. Ini saya kira aplaus ya, tepuk tangan luar biasa untuk sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, DIY yang saya kira luar biasa kontribusinya untuk bangsa dan negara gitu Mbak Muyas. Iya benar, aduh jadi ikut terharu ya Mbak ya. Ini yang pernah tak ceritakan nggak Mbak? Yang saya gimana, Mbak? Ini ada kader ini ikut pengkaderan Garfa. Itu saking dia pengen punya kontribusi ya untuk bisa berkhidmat katanya, biar saya jadi orang bermanfaat. Itu masih menyusui Mbak Muyas. Itu ikut DTD Garfa. Dan saya itu kan tadinya masuk kamar, kok ini masih ada peserta, kan aturannya nggak boleh ya di kamar. Saya datangi, saya nangis Mbak Muyas. Dia masih nyusui anaknya. Ya Allah. Suaminya nunggu di luar nganter bayinya coba. Ya Allah. Nganter bayinya, kemudian nanti bayinya habis disusui dibawa pulang, ibunya ikut pengkaderan. Nangis saya Mbak Muyas, ya Allah, sebegitu militansinya kader-kader Fatayat itulah. Ini saya kira harus diberi ruang ya, diberi apresiasi, diberi wadah yang saya kira bagaimana mereka itu berdaya ya nanti untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk masyarakat gitu. Kalau ini dilakukan oleh banyak perempuan, saya kira luar biasa perempuan itu. Saya kok nangis ya Mbak Muyas. Iya benar Mbak. Karena kalau ingat yang dilakukan kader itu nggak ada seberapanya apa yang sudah saya lakukan itu. Iya benar Mbak, mungkin teman-teman yang di PW, di PC itu kalau kita lihat di lebih lebih dalam lagi di grassroots ya, di ranting gitu ya Mbak, itu mereka kuat sekali terkadang ini ya Mbak ya. Betul. Militansinya kuat sekali. Saya jadi ingat yang waktu di Bantul yang
kebanjiran itu loh Mbak. Ya itu Imogiri ya. Ya betul, Allah, Imogiri. Masya Allah. Itu kader-kader juga terjun langsung tanpa diminta, kemudian datangi rumah per rumah, kemudian Padahal ya bantu si kader ini angkot-angkot. juga rumahnya juga Kebanjiran, tapi sendiri. dia mementingkan tidak Mementingkan. hanya dirinya sendiri tapi juga urusan orang lain. Itu saya kira bangunan karakter yang solidaritas sosial juga yang dilakukan luar biasa, semua kader gitu, tanpa diinstruksi ya, tetapi mereka terpanggil gitu jiwanya. Ya banyak hal yang dilakukan, termasuk tadi rukti jenazah itu tidak ada komando, tapi kemudian saya koordinir gitu, karena kemudian saya ditelepon oleh banyak banyak orang, banyak keluarga yang membutuhkan. Dengan kita koordinir itu dengan grup gerak cepat Fatayat namanya, agar mereka bisa langsung terjun ke lapangan ketika dibutuhkan bantuannya. Ini banyak hal ya yang dilakukan teman-teman kader di bawah itu yang tidak kita sangka-sangka, tidak kita minta gitu ya. Itu sering membuat saya itu ternyuh gitu ya, malu sendiri gitu kalau tidak melakukan apa-apa. Gak bisa ngapa-ngapain. Mungkin harapannya ini ya Mbak Hotim ya, studio ini, podcast ini itu saya berharap sebagai tim media itu suara-suara yang dari grassroots ini ya Mbak ya, yang dari ranting bahkan apa yang dilakukan banyak sahabat Fatayat yang mungkin tidak terekspos media. Nah, kita bisa angkat di sini, di tema sini, untuk lebih memberi inspirasi, semangat untuk teman-teman semua, selain di wilayah DIY juga bisa di seluruh Indonesia, bahwa ternyata melakukan pengabdian di masyarakat itu tugas mulia ya Mbak. Betul, tugas mulia Mbak Muyas. Bisa saya sampaikan, saya sering menyampaikan ya, jangan melakukan sesuatu karena ada sesuatu gitu. Lakukanlah dengan tulus gitu. Itu mendatangkan banyak keberkahan Mbak Muyas. Istiqomah gitu ya, itu ternyata kunci juga untuk mendatangkan banyak kebaikan itu tadi. Dimulai dari awal sekali kan, bagaimana kita ketika menerima amanah itu kan Fatayat belum di semua pimpinan cabang ada ya, belum di semua kabupaten ada, tetapi kemudian sudah kadaluarsa misalkan SK-nya, kemudian tidak ada kepengurusan. Nah itu bagaimana teman-teman itu dengan tulus menginisiasi, kemudian menggerakkan di akar rumput gitu, kemudian kebaikan-kebaikan itu akan datang gitu kalau kita memang tulus ya. Betul Mbak Muyasdiani, itu harus diyakini oleh semua kader gitu ya, lakukan yang terbaik gitu untuk organisasi, untuk khidmat di masyarakat. Insya Allah hal-hal baik itu akan datang, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk keluarga, untuk masyarakat gitu ya. Itu yang memang, dan itu butuh dukungan Mbak Muya dari keluarga. Jadi harus butuh pasangan yang bisa diajak berelasi, kesalingan ya Mbak Muya. Mubadalah katanya Mbak Muya. Ya betul. Jadi harus saling support gitu di dalam keluarga untuk kita bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk banyak orang. Benar sekali, bukan hanya laki-laki berpotensi untuk bisa sukses di ranah sosial, tapi juga perempuan juga punya potensi juga untuk sukses dan berperan di ranah sosial. Betul, dan itu terbukti di banyak hal ya, di banyak bidang, di banyak wilayah gitu. Banyak perempuan yang bisa menginspirasi, melakukan banyak hal, dan itu ternyata memang kemudian memberikan dampaknya juga secara luas gitu ya, kepada masyarakat gitu. Itu yang sudah kita lihat ya. Jadi jangan diragukan Mbak, kemampuan perempuan, beri peluang, beri kesempatan. Pasti dia melakukan sesuatu yang akan bermanfaat gitu. Betul sekali, karena laki-laki dan perempuan sama-sama khalifah di bumi. Betul, sama-sama itu menebar rahmat. Oke, terima kasih Mbak Hotim atas waktunya. Nggak kerasa ini mungkin udah berapa menit lewat ya. Banyak sekali ilmu tadi yang disampaikan Mbak Hotim, banyak sekali pengetahuan, banyak sekali inspirasi, dan juga cerita-cerita yang membuat kita tergugah ya. Masa Mbak Hotim bilang saya malu, apalagi kita ini belum ngapa-ngapain. Nah, beliau udah ngapa-ngapain aja masih merasa malu, belum berbuat apa-apa. Nah, ayo teman-teman sahabat semua, kita juga bisa melakukan yang sama seperti Mbak Hotim, dimulai dari hal yang kecil tadi. Dan mungkin closing statement Mbak Hotim untuk membuka
studio kita ini jadi podcast pertama plus opening launching studio podcast Fatayat. Monggo Mbak Khotim kasih satu statement penutup ya Mbak Muya. Oke, closing statement untuk Betul. kita semua. Terima kasih Mbak Muya, saya diberi kesempatan pertama untuk menjadi narasumber podcast. Harus. Iya, karena mungkin tuan rumah ya Mbak. Tuan rumah dan pemilik. Betul, bukan pemiliknya PW Fatayat. Wah itu dia tuh, itu dia. Kadang kita lupa ini, ini pemilik ketuanya tuh pemilik, ternyata Mbak Khotim mengingatkan ya. Milik seluruh sahabat Fatayat di daerah istimewa Yogyakarta dan memungkinkan untuk berkolaborasi dengan Fatayat se-Indonesia. Betul sekali. Untuk meramaikan podcast kita Mbak Muya. Itu kita tunggu sahabat-sahabat semua, dan saya juga mudah-mudahan studio podcast ini nanti juga bisa memberikan manfaat yang besar Mbak Mias untuk tadi dakwah di media sosial yang saya kira juga membutuhkan ya energi sahabat-sahabat muda dari Fatayat untuk membuat konten-konten yang kreatif, edukatif, kemudian juga menghibur gitu, agar kemudian merangkul anak-anak muda untuk terlibat. Saya tunggu, kami tunggu sahabat-sahabat semua untuk hadir menjadi narasumber bisa, menjadi host bisa gitu ya. Dan kita juga membuka bagi kesempatan bagi yang lain Mbak Munyas untuk ini mengusulkan banyak hal demi kemajuan podcast kita Mbak. Betul. Kita menerima masukan ya tentunya, dan mudah-mudahan sekali lagi ini adalah awal kita mengikhtiari juga menginisiasi podcast PW Fatayat NU/DIY. Mudah-mudahan berkah, manfaat, maslahat untuk semua. Terima kasih Mbak Muyas. Terima kasih Mbak Khotim. Sama-sama. Tugas baru bagi tim media. Mari kita membuat konten-konten kreatif, edukatif, dan juga menginspirasi semuanya dari Jogja untuk Indonesia. Sekian dari saya, dari kami. Sampai jumpa lagi di podcast PW Fatayat NU/DIY selanjutnya. Fatayat NU/DIY, moderat dan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.